Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nyayu Aliaulia dengan NPM 25110120019. Pada video kali ini aku akan menjawab pertanyaan UTS dari Ibu Tiara. Nah, mulai dari pembahasan mengenai tren terbaru sampai gimana cara bikin organisasi berkinerja tinggi. Yuk langsung aja. Nah, di nomor 1 ini tentang chapter 2 yaitu tren manajemen sumber daya manusia. Nah, soalnya berikut jelaskan tren terbaru dalam MSDM dan analisis dampaknya terhadap perusahaan di Indonesia. Dalam teori di buku Fundamental of Human Resource Management dikatakan bahwa tren HR ini dipengaruhi oleh 3 hal utama nih. Ada yang pertama perkembangan teknologi, yang kedua itu karena perubahan tenaga kerja, dan yang ketiga itu adalah globalisasi. Nah, jadi gimana sih maksud penjelasan tersebut? Nah, yang di poin pertama itu ada perkembangan teknologi, di mana sekarang HR itu udah pakai sistem digital seperti HRIS, electronic recruitment, terus bahkan HR juga pakai AI buat screening CV, jadinya bakal bikin proses lebih cepat dan lebih akurat juga. Terus yang kedua itu ada perubahan tenaga kerja. Nah, sekarang kan tenaga kerja tuh makin beragam, mulai dari perbedaan usia, gender, maupun skill. Jadi HR tuh harus tetap bisa mengelola perbedaan itu supaya tetap produktif. Terus yang ketiga itu ada globalisasi. Maksudnya, yang ketiga tuh ada globalisasi. Nah, sekarang perusahaan itu bisa bersaing secara global. Terus juga karena globalisasi ini juga perusahaan bisa merekrut karyawan dari berbagai macam negara gitu. Terus yang terakhir itu ada juga namanya, nah selain itu juga muncul tren di mana ada work from anywhere atau kerja jarak jauh. Ini memungkinkan karyawan untuk kerja tapi nggak perlu datang ke kantor, jadi kerja di mana aja bisa. Nah, terus ada contoh kasusnya yaitu misalnya startup seperti Gojek yang ada di Indonesia. Nah, jadi perusahaan Gojek ini mereka menggunakan sistem HR-nya digital seperti pada proses melakukan rekrutmen online atau buat absensi. Terus juga mereka kerjanya juga hybrid gitu. Jadinya pekerjaan jadi lebih fleksibel dan juga lebih efisien. Nah, selanjutnya yang nomor 2 yaitu bagaimana perusahaan dapat menciptakan kesetaraan kerja dan lingkungan kerja yang aman. Jadi, menurut buku Fundamental of Human Resource Management, itu dikatakan bahwa setiap perusahaan wajib memberikan kesempatan kerja yang sama bagi setiap karyawannya. Dan juga perusahaan itu wajib menciptakan lingkungan kerja yang aman. Nah, kesetaraan kerja berarti semua orang diperlakukan secara adil dan sama tanpa dibedakan dari segi gender, usia, agama, dan latar belakangnya. Nah, perusahaan tuh wajib memastikan lingkungan kerjanya aman, baik secara fisik maupun secara mental. Aman secara fisik artinya terhindar dari kecelakaan, dan aman secara mental artinya bebas dari tekanan berlebihan, bullying, dan pelecehan. Nah, untuk mewujudkan hal ini, biasanya perusahaan itu membuat di mana kebijakan anti diskriminasi, aturan anti pelecehan, dan sistem pelaporan atau whistleblowing. Jadi buat karyawan yang misalkan dia ingin melaporkan sesuatu, jadi namanya itu tuh dianonim gitu, jadinya aman buat si korban. Untuk contoh kasus itu ada di mana perusahaan Unilever dikenal menerapkan program kesetaraan gender dan lingkungan kerja yang inklusif. Akibatnya karyawan merasa dihargai dan lebih loyal terhadap perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada nomor 3 itu mengapa job analysis dan job design itu penting. Terus jelasin kenapa dampaknya jika perusahaan itu salah dalam merancang pekerjaan. Jadi job analysis itu adalah proses ngumpulin informasi tentang suatu pekerjaan. Nah, meliputi itu seperti meliputi tugas, tanggung jawab, dan juga skill yang dibutuhin. Sedangkan job design itu sendiri itu maksudnya adalah proses untuk menyusun atau mengatur pekerjaan supaya lebih efektif dan efisien. Lalu hasil dari job analysis yaitu yang pertama ada job description atau menjelaskan tugas pekerjaan. Terus yang kedua itu ada job specification atau menjelaskan kualifikasi yang dibutuhkan.
Nah, job analysis dan job design itu penting supaya pekerjaan tuh jadi lebih jelas dan karyawannya tuh supaya nggak bingung dia harus ngejain di bagian mana, posisi apa, supaya juga kinerja dari karyawannya itu lebih optimal. Nah, lalu aku ada masukin contoh kasusnya, yaitu misalnya di sebuah perusahaan ada seorang admin nih. Dia disuruh mengerjakan tugas marketing dan keuangan sekaligus nih. Karena jobnya itu gak jelas, jadinya akhirnya dia kewalahan. Kerjanya jadi gak fokus dan hasilnya gak maksimal. Nah, sebaliknya kalau job analisis dan job design itu dilakuin dengan baik, pastinya setiap karyawan itu tahu tugas mereka masing-masing dan pastinya pekerjaan mereka jauh lebih efektif dan lebih jelas gitu. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana strategi rekrutmen yang efektif di era digital ini dan bandingin metode tradisional dan modernnya. Nah, di era sekarang ini rekrutmen tuh sudah banyak berubah karena teknologi. Di era digital ini, strategi yang perusahaan biasa gunain itu dengan menggunakan job portal, terus media sosial kayak menggunakan Instagram, TikTok kadangan, kayak seperti contohnya coffee shop, dia membuka lowongan itu lewat di TikTok. Kadang muncul tuh di FYP kan, kayak suka ada lowongan pekerjaan. Terus juga pakai website resmi langsung dari perusahaan itu untuk nyari si karyawan. Biasanya kalau ini emang untuk perusahaan-perusahaan yang sudah besar gitu sih. Nah, dalam proses rekrutmennya itu biasanya perusahaan menggunakan AI untuk membantu menyaring CV secara otomatis. Nah, kalau dibandingkan nih rekrutmen tradisional tuh, mereka biasanya dulu kalau untuk kayak ingin mencari karyawan, mereka tuh biasanya dilakuin lewat brosur atau ke koran. Habis itu interviewnya juga walk-in interview gitu, jadinya kadang jangkauannya tuh cukup terbatas dan juga prosesnya kadang lama gitu. Sedangkan kalau rekrutmen digital tuh dilakukan dengan internet, pastinya lebih cepat, hemat biaya juga, dan menjangkau banyak kandidat gitu atau lebih luas gitu. Namun juga rekrutmen digital ini punya tantangan sendiri akibat terlalu banyaknya misalkan pelamar yang melamar, HR jadi harus lebih selektif gitu. Nah, contoh kasus rekrutmen di era digital tuh seperti ini. Misalnya ada perusahaan mereka membuka lowongan tuh lewat LinkedIn. Nah, kan biasanya sekarang banyak orang yang sekarang udah punya personal branding di LinkedIn, atau kayak perusahaan yang pengen buka atau mencari kandidat lewat LinkedIn nih bisa nih. Jadi dalam beberapa hari bisa mendapatkan ratusan atau ribuan pelamar dari berbagai kota. Jadi ini lebih menjangkau banyak kandidat sih dibandingkan dengan cara lama atau cara tradisional, yaitu pasang iklan di koran yang pastinya cuma menjangkau pelamar hanya di satu daerah saja. Selanjutnya kita ke nomor 5, yaitu jelaskan proses seleksi karyawan yang baik dan dampaknya terhadap kinerja sebuah organisasi. Nah, seleksi itu sendiri kan adalah proses untuk memilih kandidat yang paling sesuai dengan pekerjaan dari sekumpulan pelamar. Lalu proses seleksi biasanya terdiri dari beberapa tahap, yaitu ada screening CV. Jadi CV pelamar itu kan harus di kita screening atau kita seleksi, tapi seleksinya tidak mendalam banget karena kan nantinya bakal ada proses interview lebih mendalam. Selanjutnya ada tes kemampuan atau tes psikotes gitu. Biasanya kalau misalkan tes seleksi gini tuh di perusahaan yang udah besar banget sih, yang kayak proses rekrutmen itu agak lumayan ribet. Selanjutnya ada tahap interview, dimana kita face to face dengan HR, atau bisa juga dilakukan dengan online. Jadi kayak kita melakukan interview gitu mengenai CV yang udah kita buat tuh kita jelasin ulang gitu sih. Selanjutnya tuh pemeriksaan latar belakang, jadinya kita dicek itu latar belakangnya gimana. Habis itu setelah lolos itu masuk ke penempatan posisi atau pekerjaan yang dibutuhkan gitu.
Nah, yang di tahap penempatan itu kan maksudnya menempatkan karyawan di posisi yang sesuai dengan skill dan kemampuannya. Nah, dampak kalau penempatan karyawan itu nggak sesuai itu yang pertama kinerjanya rendah. Jadi kalau misalkan nggak sesuai sama posisi dia, pasti dia kayak bakal bingung dong sama posisi yang bukan semestinya. Pastinya ya dia bakal nggak betah juga tuh, pengen resign, tingkat resignnya juga tinggi. Misalnya ada contoh kasus, jadi perusahaan itu merekrut seseorang yang tanpa jelas dan tanpa tes gitu, jadinya itu dibutuhin karena ingin dapat karyawan cepat aja. Akibatnya kalau misalkan gak jelas gitu, setelah masuk kerja orang itu ternyata gak punya skill nih, sehingga sering ngelakuin kesalahan dan akhirnya malah resign gitu. Selanjutnya soal nomor 6 yaitu mengapa pelatihan penting. Jelaskan metode pelatihan yang efektif dan berikan contoh implementasinya seperti apa. Nah, kenapa pelatihan itu penting? Karena tanpa pelatihan karyawan tuh bisa kesulitan mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan pekerjaan. Nah, pelatihan ini biasanya diberikan ketika yang pertama itu karyawan baru masuk kerja, yang kedua itu ketika ada sistem baru atau teknologi baru, yang ketiga itu kalau misalkan ada seorang karyawan yang kinerjanya tuh mulai menurun. Metode pelatihan itu juga bisa bermacam-macam, seperti on the job training, jadi baru masuk belajar langsung bekerja gitu sambil kayak observasi gitu. Yang kedua itu ada e-learning atau pelatihan online, yang ketiga itu coaching atau mentoring. Misalnya ada contoh kasus, misalnya sebuah perusahaan mereka mengganti sistem kerja mereka menjadi digital. Nah, tapi mereka tidak memberikan pelatihan kepada setiap karyawan-karyawannya. Akibatnya karyawannya akan merasa bingung, kemudian kinerjanya melambat dan banyak membuat kesalahan gitu. Lalu yang nomor 7 itu ada perbedaan pelatihan dan pengembangan itu apa? Lalu bagaimana perusahaan menyiapkan karyawan untuk masa depan. Nah, latihan atau training itu adalah proses untuk meningkatkan keterampilan si karyawan di posisi pekerjaan yang sedang dijalankan. Misalnya belajar menggunakan software atau alat kerja baru. Ini fokusnya tuh lebih ke jangka pendek sih. Sedangkan pengembangan atau development itu itu adalah proses untuk mempersiapkan si karyawan dalam menghadapi tanggung jawab di masa depan. Contohnya itu seperti pelatihan kepemimpinan untuk jadi manajer. Ini fokusnya untuk jangka panjang. Selanjutnya ini ada contoh bagaimana perusahaan menyiapkan karyawan untuk di masa depannya bagaimana. Jadi misalnya seorang karyawan mengikuti pelatihan Microsoft Excel untuk meningkatkan kinerjanya saat ini. Setelah beberapa tahun, perusahaan memberikan leadership training agar dia bisa mempromosikan menjadi supervisor atau sebuah manajer. Selanjutnya nomor 8 atau nomor terakhir yaitu bagaimana cara menciptakan high performance organization atau HPWS. Jelaskan faktor kunci keberhasilannya. Nah, langkah untuk menciptakan HPWS ini yang pertama yaitu ada rekrut karyawan yang tepat. Jadi kita harus merekrut dan menempatkan karyawan dengan posisi yang sesuai dengan skill dan kemampuannya. Yang kedua itu melakukan pelatihan dan pengembangan. Jadi setiap karyawan tuh harus dilatih. Jadi karyawan tuh harus memberikan sebuah reward atau bonus kepada karyawan yang berprestasi, dan juga ini termasuk bakal bikin si karyawan jadi semangat kerjanya. Nah, jadi yang keempat itu adalah lingkungan kerja positif. Jadi maksudnya perusahaan tuh harus memberikan lingkungan yang nyaman, yang aman, dan mendukung kerja sama tim. Kalau misalkan suasana kerjanya enak, pastinya karyawan bakal lebih produktif. Selain itu juga ada pemanfaatan teknologi. Jadi perusahaan tuh harus memanfaatkan teknologi supaya pekerjaan jadi lebih efisien dan efektif. Selanjutnya ada komunikasi terbuka. Jadi manajemen dan karyawan tuh harus saling terbuka dalam komunikasi supaya tidak terjadinya miskomunikasi. Selain itu, faktor kunci keberhasilan HPWS ini bisa dari si karyawannya. Karyawan juga itu harus siap untuk menghadapi perubahan dan nggak boleh
kayak nolak perubahan atau resistensi terhadap perubahan, supaya ketika perusahaan ingin melakukan perubahan, jadi karyawannya juga harus siap. Itu juga faktor untuk kunci keberhasilan APW. Selanjutnya, dukungan dari atasan atau support dari atasan juga mempengaruhi juga. Yang terakhir tuh butuh komitmen jangka panjang. Jadi perusahaan tuh harus konsisten dan komit dalam jangka panjang supaya sistem ini benar-benar efektif. Selanjutnya ada contoh kasus, yaitu sebuah perusahaan seperti Toyota. Mereka itu menerapkan sistem kerjanya yang jelas, ada pelatihan terus-menerus, dan juga budaya kerja tim yang kuat. Nah, hasilnya mereka bisa mempertahankan kualitas dan produktivitas yang tinggi. Nah, itu saja video aku kali ini. Semoga videonya itu membantu, dan terima kasih atas perhatian Ibu dan semuanya.